Pearl Turtle. Dan juga nantinya untuk Team Pack Prolong di area sisi mid game to late game. So kita akan lihat karena kita sudah memasuki ke area arena Land of Dawn kita. Diri Chibi dan juga Versik sama-sama diberikan bantuan sedikit dari teman-temannya untuk ngamanin karya hal yang sama, yaitu orange bow mereka, sedangkan Sepat udah langsung dipaksa untuk melakukan defense dengan adanya flicker yang dia miliki. Banana bakal coba dive in ke area objektif Taro, tapi sayang sekali dengan adanya Clay di sana membuat Sepat tak berdaya lagi. Tanpa adanya defensif tambahan, satu buah first blood pun berhasil diamankan oleh pemain RRQ. Oke, untuk sekarang early power masih dipegang oleh RRQ dengan cukup baik ya. Dan bahkan dengan hilangnya dari Sepat otomatis untuk di arah XP-nya, sengaja Banana agak sedikit enteng lah. Karena kita tahu bahwa Direct ini adalah tank killer. Dan cukup berbahaya juga untuk 1v1 melawan Direct berkat power penetration yang dia miliki dari Spectre Step-nya. Pindah ke arah top lane, Chipuy yang masih mencoba untuk ngeganggu ke arah Chibi. Ini agak susah sih. Sama seperti di game pertama tadi. Dimana kalau di game pertama tadi ada Baxia, kalau sekarang ada Warlord yang memberikan slow dengan cukup parah, Cip. Yes, itu dia. 4 pemain cukup meriah dari tim RRQ mengarah ke area top lane, menitik beratkan untuk membuat Sepat agak sedikit terseok-seok di awal agar nanti kontribusinya tidak terlalu fokus ke area sisi XP lane. Tapi ada 3 tenacity yang kita lihat ada di tubuh Banana, Chipu yang memang selalu berada di garda depan, dan juga Clay yang nantinya akan melakukan kolaborasi serta adanya beberapa penetrasi dari Rapture yang juga diamankan oleh seorang Versik, Clay, dan juga dari sisi Bangsin ya terkait emblem yang diamankan di menit kita yang pertama. Sedangkan Chibi udah mulai coba untuk mengarah ke area objektif Turtle yang pertama. Berikut juga dengannya Versik yang berada di area objektif tersebut, tapi nampaknya kedua belah jungler tersebut mengurungkan niatnya. Chibi terpantau mengutamakan orange buff-nya terlebih dahulu, sedangkan Chipuy yang sudah menerima informasi bakal coba untuk memberikan distraction tambahan, dan Versik diberikan kesempatan untuk memulai mempoking karya objektif Turtle. Clay menarik karya Barbosa dan nampaknya tidak ada kontes yang cukup mendalam, namun Chibi datang dengan adanya hard guard yang ada di dalam tubuhnya membuat satu buah objektif Turtle pun berhasil diamankan oleh pemain-pemain RRQ. Berikut juga dengan adanya serangan lanjutan dari seorang Chipuy sehingga Chibi, sang pemegang Retribution pun ikut tewas di area hutan. Oke, untuk 3 menit pertama, permainan dari teman-teman RRQ ini bisa dibilang cukup stabil dan cukup terorganisir. Bahkan kalau kita ngelihat udah ada Bangsin yang mencoba untuk langsung aja menginvasi ke arah purple buff dari Chibi itu sendiri. Dan siapa yang ngambil ternyata masih bisa diambil oleh Chibi juga, tapi Sin dengan 2 baris speed tersisa udah mulai di-engage juga oleh teman-teman dari Homeboys, membuat dia pun cukup lunak untuk dipulangkan tanpa melakukan recall. Tapi Chipuy masih belum mau berhenti, masih mencoba untuk mengganggu. Bahkan Chibi dengan cuma memiliki 3 bar HP ya, ini benar-benar dihajar habis-habisan oleh Chipuy. Bahkan nggak cuman ke arah Chibi, Warlord pun kalau emang jadi target ya udah sekalian aja. Tapi Clay secara diam-diam ada tarikan sedikit ke arah Chibi, dan dengan energi yang cukup sedikit, Chibi ternyata masih bisa pulang dengan cukup baik. Yes ya, kalau kita lihat serangan dari Chipuy ini gak mandang bulu. Semua yang glass cannon selalu bakal coba untuk dihajar ketika berjalan di hadapannya. Dan sejauh ini teman-teman RRQ sebenarnya masih di posisi yang diuntungkan ya, melalui 3 objektif tadi Turtle, 2 poin kill dari nyawa pemain Homeboys. Sedangkan teman-teman dari Homeboys di sini masih cukup bermain dengan aman, belum ada respon team fight lebih jauh lagi untuk mendatangkan kompensasi. Sedangkan Barbosa juga mulai mencari-cari cara untuk siapanya yang nanti bakal diculik, karena lihat di sini Barbosa nggak bisa memberikan serangan atau bahkan memberikan defensif ke area laning lainnya karena fokusnya mengarah ke arah Chibi. Udah ada 1 buah Divine Judgment yang mengarah ke arah Banana, bakal coba untuk di-follow up lagi dengan ada 1 buah hard guard yang datang dari seorang Warlord yang mengarah ke area 1 pemain. Tapi sayang sekali serangan yang datang dari pemain-pemain RRQ membuat Chibi harus tewas tuh kali kedua. Ya, ini bisa dibilang power dari Granger juga udah mulai kelihatan ya, yang dibawa oleh Versik dengan Last Bullet sebagai salah satu finisher utamanya. Membuat Chibi pun tadi nggak bisa bergerak lebih jauh lagi. Dan lihat bagaimana Chipuy pun udah benar-benar ngeganggu banget ke arah purple buff. Dan ini adalah advantage yang tidak bisa mereka raih di game pertama dari RRQ. Purple buff di game pertama dari Link itu selalu diambil, dan sekarang ini udah mulai diinvasi sebanyak 2 kali. Walaupun di percobaan pertama gagal, tapi seenggaknya di percobaan kedua sudah didapatkan. Chipuy dengan 1 bar HP terakhir akhirnya hanya menjadi distraksi saja karena out of nowhere RRQ dari Versik telah mendapatkan turtle yang kedua dari mereka. Membuat untuk sekarang gold gap
ada di angka sekitar 2.700 gold, membuat RRQ punya early power yang sangat masif. Dan ini akan melakukan pressure lagi terhadap Anip sih, yang dimana oke lah dari tadi dia dengan nyantainya, dengan nyamannya mengambil beberapa minion yang ada di top lane. Tapi kalau dari segi teman-teman yang lainnya tidak bisa sustain terlalu lama-lama di saat prolong team fight, ini bakal jadi bahaya juga. Tapi lebih bahaya lagi untuk Faramis dari Clay karena sudah mulai terekspos dari segi positioning yang membuat dia pun terpick off dengan cukup mudah di tangan Homeboys. Yes, 4 pemain Homeboys all in ketika mendeteksi hadirnya Clay yang hendak melakukan rotasi karya bawah, sehingga satu pemain ter-take down tanpa dia pertukaran. Sedangkan kalau kita lihat dari area Cipuy sendiri bakal coba untuk memantau pergerakan dari Cibi, dia bakal coba untuk ngisi kekosongan terlebih dahulu, di mana 4 pemain mereka sibuk di area top lane sana. Bang Sin dan juga kawan-kawan bakal coba untuk memberikan serangan ke area Sepat, sehingga Sepat harus tumbang untuk kali ketiga. Barbosa menjadi korban selanjutnya, yang membuat Bang Sin berhasil mengklaim karya 1 poin kill. Cipuy disibukkan untuk memberikan penjagaan, tapi lihat sudah mulai diikat dengan area 1 buah Pepetone swing yang mengarah ke area tubuhnya, masih bisa survive. Kita berada di area objektif, rumputan Cipuy masih bisa melakukan regen HP-nya, tapi lihat buying time yang dimiliki dan God dipaksakan keluar dari seorang Warlord untuk memberikan defensif tambahan. 2 pemain yang low HP, tersisa ada 1 banana yang bakal coba untuk mendeteksi masih ada prolong team fight. Sedangkan udah mulai kembali lagi ke area laning phase. Kita lihat ada loncatan indah dari Bang Sin dengan area 1 buah Falling Star Moon mengarah karya Anip. 3 pemain yang memberikan serangan ke area hero tersebut tidak bisa mengklaim karya 1 poin kill. Sedangkan Turtle Camp yang terakhir menandakan bahwa Turtle tersebut sudah mulai hadir. Dan dari area sisi bawah kita lihat Versik bakal fokus. Lihat kekosongan sudah mulai terpantau. RRQ bakal coba untuk fokus mengarah karya objektifnya. Sedangkan Bang Sin di sini disibukkan untuk memberikan penjagaan yang cukup ketat. Tapi ada Clay di sana yang udah ready untuk memberikan sedikit backupan karya Bang Sin yang udah siap untuk memfokuskan karya wave minion dengan ada 1 buah Falling Star. Oke, seenggaknya dengan adanya Clay di area top lane, Bang Sin bisa dibilang cukup tenang lah. Karena kalaupun memang dia dicoba untuk dipush oleh teman-teman dari Homeboys dengan ada 3 player dari Homeboys, seenggaknya masih ada protective maneuver dengan ada Cult Altar yang dimiliki oleh Clay. Tapi Clay pun sebetulnya sudah mulai ketarik, udah mulai ada flicker juga. Tapi akhirnya Cult Altar pun nyalakan, Banana pun ikut the team fight. Dan bahkan lihat bagaimana Sepat pun sudah diikuti dengan adanya Angela mendapatkan 1 kill point terhadap Clay, membuat Clay pun tumbang dengan begitu cepatnya. Dibalaskan dengan Sepat yang hilang juga. Cibi harus pulang terlebih dahulu. Tapi bagaimana dengan Warlord? Karena Warlord juga nggak bisa kemana-mana, membuat dia tertumbangkan di tangan Cipoy. Ditambah lagi dengan korban selanjutnya dengan Anip yang sudah tumbang juga, membuat pertukaran untuk di game kali ini sangatlah beneficial untuk RRQ dengan 3 player dari Homeboys yang sudah menghilang. Yes, lagi-lagi lihat Cipuy singgah Tuh area kan, purple diganggu lagi sama Cipuy. dari seorang Cibi yang membuat Cibi benar-benar fall off banget. Dan tadi kita lihat momen terakhir Warlord yang tertinggal dari rombongan yang membuat akhirnya 3 pemain dari Homeboys tumbang Dulu Cipi. seketika. Ini versi udah ngantongin Blade of Despair sama Hunter Strike. Sementara Itu kalau dia. kita ngeliat dari segi item defense, ini baru ada Steel Lake Blade sama Letter Jerkin dari Dira. Aha. Kalau kita ngelihat ke arah alus, ini baru ada Radiant Armor, Steel Lake Blades, Vitality Crystal, dan Jauh juga Letter banget sih. Jerkin. Yang paling bisa menahan banget damage dari Grangernya versi itu cuman Kaja dengan Antiquirus dan juga 2 Letter Jerkin. Nah itu dia, ditambah lagi tadi banyak banget sebenarnya tim fight yang kepecah yang membuat Yes. akhirnya dari teman-teman Homeboys dalam kabut untuk menghindari serangan yang diberikan dari beberapa pemain RRQ. Sedangkan Anip di area top lane sana harus diberikan serangan atau bahkan ter-take down begitu saja karena tidak kuat menahan gempuran dari 2 pemain Versik dan juga seorang Banana. Sehingga Homeboys lagi-lagi mengalami kerugian yang cukup mendalam. Perbedaan networknya pun sudah mulai terlihat cukup signifikan di angka 5.000, 6.000 lebih. Bahkan ini mempengaruhi item yang memang dari tadi kita lihat juga mereka bertahan hidup dengan beberapa item pecahan belaka. Iya. Dan gini mereka udah mulai coba untuk cari cara harusnya ya, karena permainan culik dengan hadirnya Barbosa menggunakan Kaja ini sama sekali tidak bisa direalisasikan ke area pemain-pemain RRQ. Sebenarnya gini, kalau kita ngeliat dari segi gameplaynya pun RRQ sebenarnya bukannya nyantai gameplaynya, tapi lebih teratur. Yap. Bahasa yang lebih tepat untuk permainan dari RRQ. Karena kita bisa melihat bahwa dari segi team fight pun dari tadi itu sebenarnya skirmish kecil, nggak terlalu besar. Tapi sekalinya skirmish, 2 player didapatkan dan bahkan lihat Granger pun dari versi itu langsung mendapatkan lore tanpa adanya kontes. Membuat game itu seakan-akan nyantai tapi sebenarnya teratur. Yap. Apalagi kalau kita ngelihat untuk dari segi turretnya, ini outer turret dari Homeboys semuanya sudah menghilang. Dengan adanya 1 Lord ini, seenggaknya paling minimal harusnya ada 1 turret yang bisa dihancurkan oleh RRQ. Dan melihat bagaimana Banana juga sudah mulai membuka teritorial dari Homeboys.
Homeboys pun sepertinya akan dipres habis-habisan kecuali Anip di arah bottom lane sana yang seakan-akan sepertinya lagi mencoba untuk melakukan split push. Tapi ini dia Bang Sin sudah mulai masuk dengan adanya loncatan yang dilakukan. Warlord dengan satu Death Sonata terakhir ditumbangkan di tangan Versik membuat mid lane Turret pun terbuka dan Chibi memaksakan dirinya ke depan sana. Tembak seperti itu dinyalakan untuk melarikan diri tapi pada akhirnya terkena satu tarikan membuat dia pun tertumbangkan juga. Tersisa tinggal hanya Anip dan juga Barbosa untuk melakukan defensive manuver. Sementara Anip baru melakukan recall 5 detik hingga ke base. Tapi lihat bagaimana dari mid lane turret inhibitornya sudah dilancarkan oleh teman-teman dari RRQ dan langsung saja straight push terhadap base turret dari Homeboys. Apakah bisa di-defense? Dan sepertinya dengan power dari RRQ sudah terlihat bahwa RRQ pun berhasil menjalankan tugas balas dendam mereka dengan memberikan 2-0 melawan Homeboys. Yes, again and again kita menyaksikan adanya sweet revenge from Indonesia.